Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih diberi kesempatan ya untuk mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk pada inti pembelajaran, kita berdoa dulu. Baik, silahkan siapa yang pimpin doanya? Sebelum belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Siapa yang tidak hadir hari ini? Besle sama Rani. Cynthia Rani. Ada keterangan ini? Oke, kita cek semangat dulu ya sebelum masuk pembelajaran. Oke, masih ingat ya lihatnya? Masih. Oke, tepuk semangat. Oke, kasih tepuk tangan untuk kalian. Kita masuk ke pembelajarannya. Nah, sebelum itu ibu tanya dulu. Masih ingatkah kalian dengan pembelajaran minggu lalu? Masih. Apa pembelajaran kita? Oke, kita sudah meringkas ya minggu lalu. Nah, masih ada yang ingat bagaimana langkah-langkah meringkas teks eksplanasi? Oh ingat semua ya? Oke, baik. Nah, Kesia coba. Menulis teks eksplanasi adalah membaca teks, menemukan gagasan pokok dan menerangkan gagasan pokok tersebut. Oke, jadi betul sekali ya yang dikatakan Kesia bahwa meringkas teks eksplanasi itu pada membacanya dengan baik, kemudian menemukan apa gagasan pokoknya, kemudian merangkai gagasan pokok tersebut menjadi satu paragraf. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan pindah lagi ya. Tetap masih kita pelajari teks eksplanasi, tapi kita akan mempelajari strukturnya, kemudian kaidah kebahasaannya. Oke, baik. Sebelum masuk pembelajaran, Ibu sampaikan dulu ya apa-apa yang menjadi penilaian untuk hari ini. Pertama, Ibu akan menilai afektif kalian, keaktifan kalian ya dalam belajar. Nanti akan ada diskusi juga. Kemudian penilaian pengetahuan nanti dari hasil pekerjaan kalian. Oke. Sebelum itu Ibu bagikan dulu materi ajarnya. Minta tolong Mas akan menyaksikan penjelasan tentang apa-apa saja yang menjadi inti dari pembelajaran kita hari ini. Silakan disimak baik-baik ya di layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga tetap semangat ya. Jadi, dengan Ibu di sini dalam pembelajaran struktur teks eksplanasi, kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran, kita lihat dulu kompetensi dasar. Dan tujuan pembelajaran. Nah, bagaimana? Kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Nah, masih ingatkah kalian dengan pembelajaran kita yang lalu bahwa teks eksplanasi dibuat untuk menjawab pertanyaan bagaimana, berarti uraiannya akan bersifat kronologis, dan jawaban dari pertanyaan mengapa, berarti uraiannya akan bersifat kausalitas. Nah, itulah pola pengembangan dari. Kemudian, apa struktur dari teks eksplanasi? Struktur teks eksplanasi. Yang pertama adalah identifikasi fenomena. Pada bagian ini jelaskan tentang gambaran umum fenomena atau peristiwa yang akan dibahas. Poinnya bisa mengangkat tentang proses bagaimana fenomena atau peristiwa tersebut bisa terjadi. Selanjutnya adalah rangkaian kejadian atau proses kejadian. Setelah mengetahui secara umum fenomena yang akan dibahas, pada bagian ini dijelaskan tentang penyebab dan akibat
yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Dia berisi tentang urutan kronologi atau runtutan kejadian. Struktur yang terakhir adalah ulasan atau biasa juga disebut interpretasi. Dapat dikatakan sebagai penarikan kesimpulan. Kamu bisa memberikan tanggapan atau pernyataan terkait fenomena yang akan diangkat dalam teks tersebut. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Teks eksplanasi memiliki kaidah-kaidah kebahasaan yang relatif berbeda dengan teks lain. Kaidah-kaidah yang dimaksud seperti berikut: menggunakan konjungsi kausalitas, antara lain sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, dan sehingga. Selanjutnya menggunakan konjungsi kronologis atau hubungan waktu, seperti kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Selanjutnya, kata benda jenis fenomena. Contoh, gerhana, banjir, proses evolusi, dan lain-lain. Kemudian, kaidah yang terakhir adalah kata teknis. Kata teknis di sini atau disebut juga peristilahan sesuai dengan topik yang dibahas. Contoh kata teknis yaitu ekosistem, fotosintesis, ekologi, dan lain-lain. Nah, bagaimana? Kalian telah memahami kan struktur dan kaidah kebahasan teks eksplanasi? Oke, baik. Nah, itu dia tadi ya pembahasan tentang struktur dan kaidah kebahasan teks eksplanasi. Oke. Di bahan ajarnya juga bisa kalian lihat ya di situ. Nah, adakah yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang mengerti? Oke, dikira. Bagaimana dalam teks ditemukan identifikasi fenomena, proses kejadian, dan ulasannya? Oke, bagus sekali ya pertanyaan dari yang dikira tadi. Ditanyakan di mana letaknya ya dalam teks. Baik, nah, ada yang tahu mungkin? Oh, iya. Kalau bagian identifikasi masalah ada pada bagian awal, kemudian selanjutnya proses kejadian terakhir baru ada ulasan. Betul sekali ya tadi apa yang dikatakan Tia, bahwa untuk rangkaian identifikasi masalah ada di awal ya, kemudian rangkaian kejadian ada di tengah, dan ulasan biasanya berada di akhir. Iya, di akhir. Oke. Sebelumnya Ibu jelaskan dulu ya, bisa diperhatikan di layar. Identifikasi fenomena itu akan ada di awal, paragraf ya. Nah, coba kita lihat ini. Oke, bagaimana? Sudah dipaham letaknya? Paham. Oke, baik. Nah, sekarang yang akan kita lakukan adalah mengidentifikasi ini secara berkelompok ya. Kalian akan menentukan di mana struktur teks eksplanasinya dan kaidah kebahasannya. Baik, Ibu bagikan dulu LKPD-nya. Silahkan, tolong nak dibagikan. Kita akan menelaah strukturnya, kemudian menelaah kebahasaannya. Silahkan dikerjakan ya. Baik, bagaimana? Sudah selesai ya? Oke, waktunya sudah habis. Baik, yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya, silahkan kelompok sastra untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andre akan membacakan presentasi kelompok kami, identifikasi fenomena.
Gempa bumi adalah getaran atau rancangan yang terjadi karena pergerakan batu bumi yang berasal dari dasar atau bawah permukaan bumi. Demikian hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu adalah tadi hasil presentasi dari kelompok sastra. Kasih tepuk tangan temannya. Baik, selanjutnya bagian kaidah kebahasaan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok drama akan mempresentasikan hasil diskusi tentang kaidah kebahasaan teks dalam teks gempa bumi. Kata teknisnya seperti gempa bumi tektonik, gempa vulkanik yang termasuk dari konjungsi kronologis. Di situ hasil dari kita tidak menemukan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Itulah tadi hasil diskusi ya, hasil presentasi dari kelompok drama. Kasih tepuk tangan semuanya. Silahkan dari kelompok lain untuk menanggapi hasil diskusi temannya ya. Siapa yang ingin menanggapi? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan bertanya kepada kelompok drama, kenapa pada teks tersebut tidak ada konjungsi kronologi? Silahkan kelompok drama untuk menjawab pertanyaan temannya. Pertanyaan dari kelompok puisi. Pada teks tersebut tidak ditemukan konjungsi kronologi atau kata hubung keterangan waktu karena tidak ada kata kemudian, selanjutnya dan lain-lainnya. Ya, itu tadi jawaban dari kelompok drama. Kasih tepuk tangan temannya. Betul ya. Tadi ditanggapi oleh kelompok puisi kenapa tidak ada konjungsi kronologi ditemukan. Karena tidak menemukan ya. Oke, karena di situ teks tersebut itu polanya adalah kausalitas atau sebab Akibat. iya, sebab akibat, betul sekali. Kita menarik kesimpulan ya sekarang ya. Nah, siapa yang ingin menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Oke, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, saya akan menyimpulkan hasil dari diskusi kita hari ini. Teks eksplanasi memiliki 3 struktur, yaitu identifikasi masalah, rangkaian kejadian, dan ulasan dan kaidah kebahasaan, yaitu kata teknis, konjungsi, kausalitas, dan kronologis, dan kata benda jenis fenomena. Oke, baik, itu tadi ya kesimpulan yang telah dibuat oleh kelompok puisi. Kasih tepuk tangan temannya. Oke, nah, kita telah sampai ya kepada penutup pembelajaran kita hari ini. Nah, Ibu tanya dulu bagaimana? Apakah kalian telah memahami pembelajaran hari ini? Paham, Bu. Oke, baik. Nah, apakah pembelajaran kita menyenangkan? Menyenangkan. Baik, apa yang bisa kalian dapatkan atau ilmu apa yang bisa kalian dapatkan dalam pembelajaran hari ini? Siapa yang ingin? Oke. Dari pembelajaran kita hari ini mengetahui tentang struktur teks eksplanasi dan kaidah kebahasaan. Ya, itulah tadi ya hasil pembelajaran kita hari ini tentang struktur teks eksplanasi dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Oke, baik. Nah, setelah pulang nanti silakan dicek kembali Google Classroom-nya. Di situ sudah Ibu kirimkan untuk post-testnya tentang pembelajaran kita hari ini. Dan Ibu ingatkan kembali ya bahwa pembelajaran kita minggu depan kita akan pelajari tentang cara menulis teks eksplanasi. Masih teks eksplanasi ya. Oke, baik. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Silakan siapa yang pimpin doa? Setelah belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, alhamdulillah ya. Setelah kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu cek semangatnya dulu. Masih semangat? Tepuk semangat. Ya, baik. Tepuk tangan untuk kalian. Baik.
Oke, baik, demikian pembelajaran kita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya Anda sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.